Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sebagaimana dijadwalkan, insyaallah kita akan membahas materi ilmu lughah yaitu matan al-ajrumiyah. Dan insyaallah ini dijadwalkan mungkin 2 atau 3 kali pertemuan. Dan di sesi terakhir akan ada majelis pengijazahan sanadnya. Jadi antum dan antunna akan mendapatkan sanad yang bersambung sampai kepada ulama penyusun matan al-ajrumiyah. Baik, kita mulai di As-Saffatul Hadiyah wal Arba'un halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'. Kalam ataupun kalimat yaitu lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan disengaja, yaitu bil wada'i dalam bahasa Arab. Wa aqsamuhu salasah, dan kalam ini terbagi 3 macam. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Itu isim, fi'il, dan huruf yang datang untuk suatu makna tertentu. Kemudian falismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa huruful khafdi wa hi. Maka isim bisa dikenali, bisa diketahui dengan adanya al-khafat. Khafat ini harakah kasrah. Wa tanwin, tanwin yaitu fathatain atau dhammatain atau kasratain, an, in, un. Kemudian wa dukhulil alifi wal lam, dan masuknya alif lam. Jadi kalau suatu kata terdapat alif lam dipastikan dia isim. Kemudian wa hurufil khafdi, dan masuknya huruf-huruf khafat yaitu huruf-huruf jar. Apa saja huruf jar di sini? Yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, wal lam. Ini banyak ya makna dari huruf-huruf jar ini. Dan ini di matan al-ajrumiyah ini tidak dibahas. Itu dibahas di al-awamilul mi'ah, amil-amil yang 100. Itu di situ dijelaskan makna dan fungsi dari huruf-huruf jar. Jadi terkadang satu huruf ini bisa memiliki lebih dari 5 makna. Hanya saja biasanya min ini diartikan dari, ila menuju, an tentang ataupun dari juga bisa, ala di atas, fi di ataupun di dalam. Rubba ini bisa ditaklil, menunjukkan sesuatu yang sedikit ataupun jarang. Kemudian walba, ini diartikan dengan wal kaf. Kaf ini seperti ataupun bagaikan. Lam, ini untuk kepemilikan. Wa hurufil qasami, dan huruf-huruf untuk bersumpah. Jadi 3 huruf ini digunakan untuk bersumpah, yaitu al-wa, wal ba, wa ta'u. Yaitu huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Jadi waw demi, ba demi, ta demi. Ini huruf-huruf sumpah semua. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasin wa saufa wa ta'i ta'nisi sakinah. Dan fi'il ini bisa dikenali dengan adanya qad. Jadi kalau setelah qad itu pasti fi'il. Dan sin. Sin ini harfu tanfis. Huruf yang menunjukkan masa yang akan datang, artinya akan. Wa saufa ini juga harfu tanfis, menunjukkan masa yang akan datang, artinya akan. Hanya saja ini li zamanil ba'id, untuk masa yang jauh. Wa ta'i ta'nisi sakinah, dan ta yang menunjukkan muannas, at-ta'nis, as-sakinah yang sukun. Dan ini biasanya terdapat di fi'il madhi. Jadi kalau fi'il madhi itu ada ta sukun, itu menunjukkan muannas ataupun perempuan. Wal harf, dan huruf ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Dan huruf itu sesuatu yang tidak layak padanya tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Jadi huruf itu berdiri sendiri. Dia tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il. Dan ini memang harus dihafal. Dan ini ada pengelompokannya huruf-huruf ini. Dan pengelompokannya itu nggak banyak. Ya, di antaranya huruf-huruf jar, kemudian huruf-huruf penasab, huruf-huruf penjazam, huruf-huruf ataf. Jadi ini dibagi-bagi lagi nanti. Dan ini insya Allah sebenarnya mudah. Kemudian pembahasannya, babul i'rab, pembahasan tentang i'rab. Ini dalam ilmu nahwu ini termasuk materi paling urgent nih. Dan sebagian orang mengatakan ini paling sulit untuk bab i'rab ini.
Untuk definisinya, al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdira. Jadi i'rab ialah perubahan akhir-akhir suatu kata li ikhtilafil awamil, karena perbedaan amil-amil yang memasukinya. Lafzan aw taqdira, baik secara lafaz terlihat jelas, aw taqdira, atau dia nggak terlihat tapi diperkirakan ada. Maka dikatakan dia taqdira. Tidak terlihat tapi ada. Waqsamuhu arba'ah, dan i'rab ini terbagi 4, yaitu rafa, wa nasab, wa khafat, wa jazam. Jadi rafa ini identik dengan dhammah walaupun ada tanda-tanda cabangnya nanti. Kemudian nasab ini identik dengan fathah tetapi nanti ada tanda-tanda cabangnya. Jadi ini tanda usulnya, tanda pokoknya. Khafat identik dengan kasrah, kemudian jazam identik dengan sukun. Falil asma'i min zalik ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka untuk isim dari 4 i'rab yang tadi, isim punya rafa, punya nasab dan khafat wala jazma fiha. Jadi isim tidak ada jazamnya. Dengan kata lain, isim tidak menerima sukun. Pada asalnya isim tidak bisa sukun. Kecuali dalam pelafalan ya. Kalau pelafalan fi nutaq, dalam pengucapan itu beda dia. Tapi kalau dari segi harokah itu pada asalnya, maka isim tidak menerima sukun. Walil af'ali min zalik ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Dan untuk fi'il dari yang 4 tadi, maka fi'il punya rafa, punya nasab dan punya jazam wala khafdu fiha. Jadi pada asalnya fi'il itu tidak bisa kasrah. Walaupun nanti mungkin terlihat kasrah tapi bukan itu tandanya. Jadi ini dibahas di pembahasan i'rab. Kemudian babu ma'rifati alamatil i'rab, pembahasan mengenal tanda-tanda i'rab. Babu ma'rifati alamatil i'rab, pembahasan mengenal tanda-tanda i'rab. Li rafi arba'u alamat. Rafa itu ada 4 tanda. Ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Jadi ini yang ad-dhammah ini tanda asalnya, huruf waw, huruf alif dan huruf nun, ini niyabah ataupun pengganti ataupun cabangnya. Jadi asal dari i'rab rafa adalah dhammah. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi. Adapun dhammah maka menjadi tanda untuk rafa pada 4 tempat. Fil ismil mufrad, pada isim mufrad. Jam'i taksir dan jamak taksir. Jamak taksir ini harus melihat kamus. Makanya penting bagi antum dan antunna ketika mempelajari bahasa Arab memiliki kamus. Ya paling tidak kamus Mahmud Yunus. Itu rekomendasi untuk yang pemula. Tapi ini sebenarnya untuk batu loncatan saja. Kalau bisa ya punya Mahmud Yunus dan punya kamus Al-Munawwir. Apalagi mungkin ketika antum dan antunna nanti belajar menerjemahkan. Sangat penting untuk memiliki kamus bahasa Arab ini. Jadi jamak taksir ini melihat kamus dia. Nggak bisa ditaksir-taksir. Nanti banyak salahnya malahan. Wa jam'il mu'annatsis salim, jamak mu'annats salim. Wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Wa ammal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'ain. Adapun waw maka menjadi tanda untuk rafa' fi mawdi'ain, pada 2 tempat. Fil jam'il muzakkari salim, pada jamak muzakkar salim, wa fil asma'il khamsah, dan pada isim-isim yang 5. Apa saja itu? Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumal. Itu ayahmu. Jadi ini yang dibahas lafaz abunya saja, yang kafnya nggak termasuk. Karena ini bisa diidofakan kepada domir yang lainnya. Akhuka, ini juga akhu, hamu, ini hamu, fu, ini fu, wa zumal. Dan lafaz zu. Ini juga amalnya bisa diganti ya. Bisa zumalin, bisa zul ilmin, zu khulukin. Jadi zunya yang menjadi objek dari al-asma'ul khamsah ini. Wa ammal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'il khassah. Adapun alif maka menjadi tanda untuk rafa' pada isim yang menunjukkan 2 saja. Jadi tasniyah, isim yang menunjukkan 2. Khusus
untuk isim tasniyah. Wa man nunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari. Adapun nun maka menjadi tanda untuk rafa pada fi'il mudhari. Iza tasala bih, apabila bersambung dengannya dhamiru tasniyah, dhamir yang menunjukkan dua, au dhamiru jama' atau dhamir jama' yang menunjukkan banyak, au dhamirul muannasatil mukhatabah atau dhamir yang menunjukkan muannas yang diajak bicara, ini dhamir anti. Jadi kalau dhamir tasniyah tadi itu dhamir huma atau antuma, kemudian dhamir jama' ini dhamir hum ataupun antum. Kemudian dhamir muannasatil mukhatabah ini dhamir anti. Walinas bi khamsu alamat, dan nasab ini ada 5 tandanya. Al-fathah, harakah fathah, wal alif, huruf alif, wal kasrah, harakah kasrah, wal ya, huruf ya, wa hasfun nun, dan menghilangkan huruf nun. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'. Adapun fathah maka menjadi tanda untuk nasab pada 3 tempat saja. Fil ismil mufrad, pada isim mufrad, wa jam'i taksir, pada jamak taksir, wal fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasib wa lam yattasil bi akhirih syai'. Dan fi'il mudhari apabila kemasukan padanya penasab dan tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Wa amal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asmail khamsah. Adapun alif maka menjadi tanda untuk nasab pada isim-isim yang 5. Ini sudah dibahas tadi, isim-isim yang 5, yaitu lafaz abu, akhu, hamu, kemudian zumal. Ini contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah zalik. Aku telah melihat ayahmu. Jadi yang asalnya abu menjadi aba. Dari akhu menjadi akha. Aku telah melihat ayahmu dan saudara lelakimu wa ma asbah zalik, dan yang serupa dengan itu. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salim. Adapun kasrah maka menjadi tanda untuk nasab pada jamak muannas salim. Wa amal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jama'. Adapun ya maka menjadi tanda untuk nasab pada isim bentuk 2 dan jamak. Wa amma hasfun nun fayakunu alamatan linnasbi fil af'ali allati raf'uha bisabatin nun. Ini di sini bisabat ya. Kalau di tempat lain itu bisubut. Bisubutin nun. Jadi terkadang beda untuk harokah dan lafaznya. Adapun membuang huruf nun maka menjadi tanda untuk nasab pada fiil-fiil yang rafa'nya dengan menetapkan huruf nun. Wal khafdi salasu alamat, dan khafat ada 3 tandanya. Al kasrah wal ya wal fathah. Itu harokah kasrah, huruf ya dan fathah. Fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'. Adapun kasrah maka menjadi tanda untuk khafat pada 3 tempat. Fil ismil mufradil munsharif, pada isim mufrad munsharif, jam'i taksir, pada jamak, wa jam'i taksiril munsharif, pada jamak taksir yang menerima tanwin. Karena nanti ada yang tidak menerima tanwin. Jam'il muannatsis salim, dan jamak muannas salim. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'. Adapun ya maka menjadi tanda untuk khafat pada 3 tempat. Fil asmail khamsah wa fi tasniyah wal jama'. Itu pada isim-isim yang 5, ini sudah dibahas tadi sebelumnya. Itu lafaz abu, hamu, fu, zumal. Kemudian yang berikutnya, wa fi tasniyah wal jama', dan pada isim tasniyah dan jama'. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi allazi la yansarif. Adapun fathah maka menjadi tanda untuk khafat pada isim yang tidak menerima tanwin. Kemudian walil jazmi alamatan, dan jazm ini ada 2 tandanya. As-sukun wal hazaf. Sukun dan membuang. Kalau di tempat lain dia lebih rinci. Karena hazf ini dia ada 2. Bisa hasful harf, kemudian hasfun nun. Dia bisa membuang huruf pada fi'il-fi'il mu'tal dan bisa membuang huruf nun. Jadi di sini dibuat secara umum saja, yaitu membuang. Tapi sebenarnya ini ada perinciannya, yaitu bisa membuang huruf ataupun membuang khusus huruf nun di domir-domir yang af'alul khamsah. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i sahihil akhir. Adapun sukun maka menjadi tanda untuk jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya, yang tidak ada huruf alif, huruf waw, dan huruf ya.
Jadi dikatakan fi'il sahih akhir. Nanti ada istilah-istilah fi'il itu. Ada fi'il sahih, ada fi'il mudha'af, ada fi'il mu'tal. Ini sudah menyerempet ilmu sorof. Jadi memang ilmu nahwu dan ilmu sorof ini saling bergandengan dia. Wa amal hasfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' al-mu'talil akhir wa fi af'alil lati raf'uha bisabatin nun. Adapun membuang huruf maka menjadi tanda untuk jazam pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang diakhiri huruf alif, waw ataupun huruf ya. Ini dikatakan fi'il mu'tal. Dan ini ada pembagiannya. Dan ini dibahas di khusus ilmu sarf, bukan di ilmu nahwu. Bagaimana pembagian huruf pembagian fi'il itu? Ada fi'il sahih, dan sahih ini terbagi lagi nanti. Ada mahmus, ada mudha'af. Kemudian yang mu'tal, itu juga ada mu'tal nanti. Mu'tal ajwaf. Kemudian mu'tal nakis. Kemudian mu'tal lafif. Ini terbagi-bagi lagi. Dan ini dibahas di ilmu sarafnya. Kemudian fasal. Al-mu'robat kisman. Sesuatu yang bisa di-i'rab itu ada dua macam. Kismun yu'rabu bil harokat. Satu kelompok bisa di-i'rab dengan harokah. Wa kismun yu'rabu bil huruf. Dan satu kelompok itu di-i'rab dengan huruf. Fallazi yu'rabu bil harokat arba'atu anwa'. Maka yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4 macam. Al-ismul mufrad, isim mufrad. Kemudian wa jam'ut taksir, jamak taksir. Wa jam'ul muannats salim, jamak muannas salim. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhir syai'. Dan fi'il mudhari' yang di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Wa kulluha, dan semuanya yang telah disebutkan sebelumnya, turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dan dikhafatkan dengan kasrah, dan dijazamkan dengan sukun. Wa kharaja an zalika salasatu asya', dan keluar dari yang telah disebutkan sebelumnya ada 4 macam. Tu jam'ul muannats salim yunsabu bil kasrah. Jamak muannats salim dinasabkan dengan kasrah. Karena jamak muannats salim enggak bisa fathah. Jadi cuma punya 2 tanda saja, kalau enggak dhammah ya kasrah, enggak bisa fathah dia. Enggak bisa misalkan muslimat, muslimata, enggak bisa. Hanya muslimatu dengan muslimati. Wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah. Dan isim yang tidak menerima tanwin dikhafatkan dengan fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir yujzamu bil hazf bi hasfi akhiri. Dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang diakhiri dengan huruf alif atau huruf waw atau huruf ya, itu dijazamkan dengan membuang huruf akhirnya. Wallazi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa', dan yang di-i'rab dengan huruf ada 4 macam. Yaitu at-tasniyah, isim yang menunjukkan 2. Wa jam'ul muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Wal asmaul khamsah, dan isim-isim yang 5. Wal af'al khamsah, dan fi'il-fi'il yang 5. Yaitu wahya yaf'alan wa taf'alan wa yaf'alun wa taf'alun wa taf'alin. Ini fi'il-fi'il yang 5 ini yaitu domir huma, ini 2 ya, huma muzakkar dan muannas. Taf'alan ini antuma, muzakkar dan muannas. Yaf'alun, domir hum. Taf'alun, domir antum. Taf'alin, domir anti. Jadi sebenarnya 7. Tapi karena 2 dianggap sama, makanya cuma 5 dia. Fa'amma tasniyah faturfa'u bil alif wa tunsabu bi wa tukhfadu bil ya. Adapun isim tasniyah yang menunjukkan 2, maka dirafa'kan dengan huruf alif, dinasabkan dan dikhafatkan dengan huruf ya. Wa amma jam'ul muzakkar salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Adapun jamak muzakkar salim maka dirafa'kan dengan huruf waw, dinasabkan dan dikhafatkan dengan huruf ya. Wa ammal asma'ul khamsah faturfa'u bil waw. Adapun isim-isim yang 5 maka dirafa'kan dengan huruf waw, di wa tunsabu bil alif, dinasabkan dengan huruf alif, wa tukhfadu bil ya, dan dikhafatkan dengan huruf ya. Wa amal af'al khamsah, adapun fi'il-fi'il yang 5 faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bihasfiha. Maka dirafa'kan dengan menetapkan huruf nun. Kemudian dan dinasabkan dan dijazamkan
dengan membuang huruf nun tersebut. Ini khusus pada fiil-fiil yang 5. Kemudian yang berikutnya, babul af'al, pembahasan fiil-fiil. Babul af'al, pembahasan fiil-fiil. Al-af'alu salasah, madin wa mudhari'un wa amar. Jadi fiil itu cuma ada 3. Nggak ada yang keempat. Fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan fiil nahi? Maka fiil nahi ini dimasukkan ke dalam fiil mudhari. Jadi nggak ada fiil nahi. Jadi fiil nahi itu adalah fiil mudhari yang kemasukan penjazam. Nahu daraba wa yadribu wadrib. Dia telah memukul dan dia sedang memukul, pukullah. Ini daraba fiil madi, yadribu fiil mudhari, wadrib fiil amar. Fal madi maftuhul akhiri abada. Maka fiil madi difathahkan akhirnya selamanya. Wal amru majzumun abada. Dan fiil amar dijazamkan selamanya. Wal mudhari'u makana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'. Dan fiil mudhari adalah fiil yang di awalnya terdapat salah satu dari 4 huruf tambahan. Ya jama'uha qauluk, yang dikumpulkan oleh ucapanmu anaitu. Itu huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Wa huwa marfu'un abada. Dan ini dirafa'kan selamanya. Hatta yadkhula alaihi nasib au jazim. Sehingga dimasuki oleh penasab ataupun penjazam. Yang mana saja penasab? Ini di halaman berikutnya. Fannawasibu asyarah. Maka yang menasabkan itu ada 10. Wa hiya an wa lan wa izan wa kai wa lam juhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal waw wa au. Itu ada an, ada lan. Ini an huruf masdar, lan artinya tidak akan. Izan artinya kalau begitu. Kai artinya supaya, lamu kai. Ini lam yang maknanya sama seperti kai. Kemudian lam juhud untuk pengingkaran. Hatta, jadi hatta ini banyak ya. Ada penjazam, ada penasab, ada hatta huruf jar, ada hatta huruf atof, tergantung dia. Jadi satu huruf ini bisa menempati beberapa posisi. Dan jawaban menggunakan fa, waw, dan au. Wal jawazimu samaniyata asyar. Dan penjazam ini ada 18. Wahya lam, wa lamma, wa alam, wa alamma, wa lamul amar, wa du'a. Wala finnahi wa du'a. Wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa isma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haisuma, wa kaifama, wa iza fi syairil khassah. Dan lafaz iza pada syair yang khusus. Jadi di sini ada khilafiyah untuk alam dan alamma. Sebagian ulama menetapkan ini adalah huruf yang berdiri sendiri. Ya sama seperti di sini. Jadi alam dengan alamma itu beda dengan lam dan lamma. Tapi kalau di kitab lain, alam ini adalah lam yang kemasukan harful istifham, huruf untuk bertanya, yaitu a. Jadi lafaz alam ada 2 unsur, ada a, huruf istifham, dan lam penjazam. Begitu juga dengan alamma. Jadi di sini bukan hanya dalam bidang fikih saja, bukan hanya dalam bidang qiraat saja, khilafiyah. Di nahwu ini lebih banyak lagi khilafiyahnya. Cuman tidak dibahas di sini, itu untuk level mahir. Mungkin yang ada itu di Syarah Ibnu Aqil. Itu sudah mulai banyak khilafiyah di situ. Kemudian di sini ada la fin nahi. Ini yang kami sebutkan tadi. Intinya fi'il nahi itu nggak ada. Jadi fi'il nahi adalah fi'il mudhari yang kemasukan la an-nahiyah. Jadi ini insyaallah ada pembahasan khusus nanti bagi antum dan antuna yang mengikuti program bahasa Arab dasar. Nanti dijelaskan nanti. Penjazam ini apa-apa saja maknanya dan fungsinya. Begitu juga untuk yang penasabnya. Baik, ini untuk babu marfu'atil asma. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena ini dijadwalkan mungkin 3 kali pertemuan ya untuk matan al-ajurmiyah. Baik, kalau ada sebagaimana biasa sebelum kita cukupkan, mungkin ada antum dan antuna yang ingin bertanya. Silakan. Sudah dibuka mikrofonnya atau diangkat tangannya? Supaya dibuka mikrofonnya, silakan.
di chat juga tidak ada pertanyaan ya. Mungkin apabila antum dan antuna ketika memurojaah kitab ini, nanti bisa bertanya di chat ana pribadi. Dan kami ingin tekankan bahwasannya, ini matan Al-Ajrumiyah ini memang untuk dasar ya. Tapi ingat ini dasarnya orang-orang Arab, bukan dasarnya orang-orang Indonesia. Makanya kami katakan ketika antum dan antuna belum memahami kitab ini, ketika pertama kali belajar, itu adalah sesuatu yang dimaklumi. Karena ini ya dasarnya untuk orang-orang Arab, bukan untuk orang Indonesia. Bagaimana solusinya? Ya mungkin antum dan antuna ya, materi yang ada di grup dasar itu dipahami dulu, dipelajari dulu dengan baik, kemudian memurojaah kitab ini. Ya kami juga dulu ketika mempelajari ini nggak langsung paham ya, butuh proses. Tapi ingat ketika antum dan antuna belajar bahasa Arab nggak paham, jangan nyerah. Ganti kitabnya. Tapi ingat kitab yang berkaitan dengan bahasa Arab juga. Jangan nanti belajar bahasa Arab, pusing, nggak paham, diganti kitab dengan kitab sejarah atau yang lainnya. Jadi ketika kita ingin menguasai suatu bidang ilmu, ketika tidak memahaminya, ganti dengan bacaan yang lain, tapi masih berkaitan dengan bahasa Arab. Nanti ketika kejenuhan itu hilang, baru kembali ke kitab yang awalnya kita tidak paham. Maka di sini kami sarankan untuk pemula ketika materi hari ini belum dipahami dengan maksimal, coba dibahas ulang materi-materi yang berbahasa Indonesia yang di grup basic. Nanti insya Allah setelah pemahaman bertambah, nanti murojaah lagi kitab matan Al-Ajrumiyah ini. Insya Allah lebih mutskin nanti pemahamannya. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.